Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sahabat channel Islamic Kewan? Jumpa kembali dengan kami pada program Islamic Education for Children yang kali ini akan membahas tentang pelajaran agama Islam kelas 5 SD dengan standar kompetensi menceritakan kisah Nabi dan kompetensi dasarnya menceritakan kisah Nabi Isa alaihissalam. Sebelumnya, mari kita awali pelajaran kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sahabat channel Islamic Kewan, Nabi Isa alaihissalam lahir di kota Bethlehem atau Palestina pada tahun 622 sebelum Hijriah. Tahun kelahirannya dijadikan sebagai awal perhitungan tahun Masehi. Nabi Isa alaihissalam adalah putra dari Maryam. Dan Maryam adalah putri dari Imron, seorang tokoh Bani Israel. Imron atau keluarga Imron disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu surat Ali Imron. Sejak Imron meninggal dunia, Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria di lingkungan Baitul Maqdis sampai dewasa. Bagaimana kisah Nabi Isa selanjutnya? Mari bersama-sama kita perhatikan dan kita simak kisah Nabi Isa alaihissalam. Maryam adalah seorang perawan suci yang solehah. Setiap hari ia rajin beribadah di Baitul Maqdis. Atas kehendak Allah, Maryam mengandung atau hamil. Kemudian ia melahirkan bayi yang diberi nama Isa. Para penduduk berprasangka buruk pada Maryam. Mereka menuduh Maryam telah berbuat dosa. Maryam kemudian bersedih hati karenanya. Atas kehendak Allah juga, sang bayi yang mungil tersebut bisa berbicara. Ia bersaksi bahwa ibunya tidak pernah berbuat dosa. Kelahiran dirinya hanyalah karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Isa tumbuh menjadi seorang pemuda yang giat dan rajin menuntut ilmu, berani serta tegas dalam membela kebenaran. Saat beranjak dewasa, Isa diangkat Allah menjadi nabi dan rasulnya untuk berdakwah pada Bani Israel yang sebagian besar sudah menyimpang perilakunya dari ajaran Nabi Musa alaihissalam. Para pemimpin Bani Israel tidak serta-merta percaya kepada Nabi Isa. Mereka kemudian menuntut mukjizat dari Nabi Isa. Atas kehendak Allah, turunlah mukjizat-mukjizat tersebut. Di antaranya, Nabi Isa alaihissalam dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal, menyembuhkan penyakit, membuat burung dari tanah liat, serta menurunkan makanan dari langit. Dalam waktu singkat, banyaklah pengikut Nabi Isa. Mereka atau pengikut Nabi Isa disebut kaum Al-Hawariyun. Di sisi lain, para pemimpin Bani Israel menjadi iri karena pengikut Nabi Isa semakin hari semakin bertambah. Hati mereka dipenuhi rasa dengki dan iri, dan mereka membenci Nabi Isa alaihissalam. Kebencian tersebut memuncak menjadi fitnah. Mereka menghasut penguasa Romawi, menebarkan kabar dusta bohong bahwa Nabi Isa akan memberontak kepada penguasa Romawi. Raja Romawi yang termakan hasutan akhirnya mengirimkan pasukan untuk menangkap Nabi Isa. Mereka menemukan tempat tinggal Nabi Isa atas petunjuk Yudas. Yudas adalah seorang pengikut Nabi Isa yang berkhianat kepada Nabi Isa. Namun atas kuasa Allah, Nabi Isa diselamatkan. Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke langit. Sedangkan Yudas wajahnya diserupakan
seperti layaknya wajah Nabi Isa. Akhirnya Yudas yang disangka sebagai Isa akhirnya ditangkap. Sejak saat itu para pengikut Nabi Isa tetap menyebarkan ajarannya secara sembunyi-sembunyi, berpedoman pada sebuah kitab yang dikenal dengan nama Injil. Teman-teman sahabat channel Islamic Kewan, berikut ini adalah beberapa perilaku Nabi Isa alaihissalam yang dapat kita jadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu antara lain yang pertama, Nabi Isa memiliki keteguhan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dibuktikan dengan keteguhan imannya dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Meskipun dalam berdakwah Nabi Isa menghadapi banyak rintangan dan perlawanan dari kaum Yahudi, namun beliau tetap teguh dan tidak menggoyangkan keimanannya kepada Allah sedikit pun. Yang kedua, kita dapat mencontoh Nabi Isa dalam hal suka menolong orang lain. Nabi Isa alaihissalam ditugaskan Allah supaya mengajak kaum Bani Israel untuk menyembah kepada Allah. Meskipun hanya sedikit dari kaum Bani Israel yang mau mengikuti ajaran Nabi Isa. Namun hal itu tidak membuat Nabi Isa berputus asa. Beliau merubah cara berdakwahnya yaitu dengan cara suka menolong orang lain. Dengan dibekali mukjizat dari Allah, Nabi Isa dapat menolong orang lain. Di antaranya dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dapat menyembuhkan orang yang tuli sejak lahir. Bahkan ketika ada orang yang meminta tolong supaya anaknya yang telah meninggal dihidupkan kembali, maka atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa dapat menghidupkannya kembali. Dan Nabi Isa dapat menurunkan makanan dari langit. Sifat tolong-menolong ini dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal teladan lainnya yang dapat kita contoh dari sikap Nabi Isa adalah sifat kasih sayang dan suka memaafkan orang lain. Meskipun dalam berdakwah Nabi Isa alaihissalam banyak mendapat rintangan dan ancaman dari kaumnya, namun ia tetap memiliki sifat kasih sayang dan pemaaf terhadap umatnya. Nabi Isa menganggap bahwa orang-orang Yahudi yang menolak ajarannya disebabkan karena mereka itu belum memahami isi ajarannya. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul ke dunia supaya dapat menjadi teladan atau contoh bagi umatnya. Setelah kita mengetahui sikap Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam dan para kisah-kisah nabi lainnya, hendaknya kita mulai membiasakan meneladaninya. Hendaknya kita mulai membiasakan mencontohnya. Seperti setiap hari kita harus tekun beribadah, rajin belajar, sabar dalam setiap mendapat ujian atau musibah, berkasih sayang, pemaaf, dan suka menolong orang lain. Berperilaku terpuji seharusnya kita biasakan sejak kecil, supaya ketika dewasa nanti kita telah terbiasa. Berperilaku terpuji kita lakukan di mana saja, seperti di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Teman-teman sahabat channel Islamic Kewan, begitulah pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa melihat video kami yang lainnya. Kalian dapat belajar kembali kisah tentang Nabi Isa alaihissalam dengan mengulang video ini. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.